tenjunanku, pelitaku yang kekasih. Selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa yang penuh kasih di dalam Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk anugerah dan kasih yang boleh Bapa nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa menjaga dan memelihara kami sehingga kami boleh ada sampai dengan saat ini. Terima kasih malam hari ini sebelum beristirahat, kembali kami diberikan kesempatan untuk mendengar dan belajar daripada firman-Mu ya Bapa. Kami rindu biarlah firman itu yang boleh membentuk kami dan bahkan mengingatkan kami untuk boleh menjadi pelaku firman. Sehingga dari hari ke hari kami boleh semakin bertumbuh dalam pengenalan dan kasih kami kepadamu ya Bapa. Bapa berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 3-6. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Judul renungan bagi kita saat ini adalah perjumpaan yang mengubahkan. Sahabat yang kekasih, seorang penulis bernama Michael Green menceritakan tentang seorang pria yang berkata bahwa sebelum Allah mengubah hidupnya secara dramatis, ia adalah seorang penjahat sejati dengan sederet daftar kejahatan yang layak dituduhkan masyarakat terhadap saya. Dan dengan dosa-dosa yang menyudutkan saya. Sekarang pria tersebut menjadi pendeta militer. Dalam kesaksiannya ia berkata, "Kristus yang hidup telah memberi saya sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh pengadilan, fisiater, atau pengawas tahanan, yakni kesadaran bahwa dosa-dosa saya diampuni. Sukacita yang timbul karena istri yang penuh kasih, 2 anak saya, dan sebuah rumah yang diliputi kebahagiaan dan kenyamanan telah membuktikan kepada saya bahwa melalui Kristus yang hidup, orang seperti saya yang oleh hakim dikatakan sebagai ancaman sosial dapat memperoleh lebih dari sekedar toleransi. Saya mengalami perubahan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus dan yang akan terus dikerjakannya dalam diri saya." Bicara tentang perjumpaan yang mengubahkan, kita diingatkan dengan peristiwa di mana Saulus yang sedang gencar menghukum dan menganiaya orang Kristen. Ketika ia bertemu langsung dengan Tuhan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik, hidupnya pun diubahkan. Dari penganiaya orang Kristen menjadi pribadi yang baik, yang banyak mengalami sakit, luka, dan waktu yang sulit untuk memberitahu orang-orang mengenai Yesus. Dia memberikan seluruh hidupnya untuk membangun jemaat Tuhan. Dia beralih dari penganiaya pengikut Yesus menjadi seorang pengikut Yesus yang setia memberitakan Injil. Sahabatku, bagaimana dengan kita? Apakah perjumpaan dengan Kristus telah mengubah hidup kita seluruhnya? Jangan pernah meremehkan kuasa Tuhan untuk mengubah hati, pikiran, bahkan karakter seseorang, baik diri kita sendiri, pasangan kita, anak, kakak, atau adik, orang tua kita, saudara, tetangga, kekasih, teman, dan siapapun juga. Mari terus membuktikan kita pun telah mengalami perjumpaan demi perjumpaan dengan Kristus setiap hari melalui kehidupan yang mencerminkan
kasih Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena telah mengubah kami menjadi hidup yang penuh anugerah, kasih, dan kemurahan-Mu. Jadikanlah kami sebagai orang Kristen yang terus bertumbuh di dalam Engkau dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih ya Bapa. Sekarang saatnya kami akan beristirahat dan segera tidur. Biarlah damai sejahtera menyertai tidur kami di malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.